Segenap pengurus yang saya hormati dan para tamu yang berbahagia, baru saja kita bersama-sama mengulang yang diulang tadi itu darani atau sutra yang pendek. Jadi ada beberapa sabda itu biar mudah, biar diminati. Itu ada beberapa cara. Sebetulnya beberapa suta atau khotbah susah juga itu panjang. Namun biar menarik itu ada yang meringkas. Diringkas dari suta, ya, dari marita, terus darani. Itu sabda-sabda Buddha. Sebab kalau dipanjang, kalau dibaca secara keseluruhan satu buku, ya, itu mungkin minatnya kurang. Sehingga ada beberapa metode bagaimana acara sang Buddha itu tetap ya diminati oleh sebanyak mungkin. Maka ada caranya, salah satunya itu dipersingkat atau saripatinya itu diringkas, ya. Acara sang Buddha mungkin di antara beberapa agama yang ada di dunia ini paling banyak, ya, kitab sucinya paling tebal, sehingga ada guyonan kalau umat Buddha yang jadi pejabat dan perlu disumpah itu biasanya itu ditumpangi kitab suci, kan? Kalau agama lain biasanya ditumpangi kitab suci. Kalau umat Buddha bisa disumpah ditumpangi kitab suci. Kitab sucinya itu sebanyak satu lemari. Belum menjabat itu sudah mati duluan, karena ditumpangi kitab suci satu lemari. Ada guyonan seperti itu, ya. Dari 84.000 pokok bahasa ini ternyata bisa disaripatikan, bisa diringkas, ya. Sebetulnya ringkasan sederhana dan semua yang pun juga bisa hafal nanti. Ringkasannya kitab suci itu ada yang bagian peraturan namanya Vinaya, ada yang bagian khotbah atau ceramah namanya sutta. Kalau bahasa Mandarinnya sutra. Ada bagian abhidharma, filsafat. Ini bisa disaripatikan, diringkas. Bagian Vinaya, peraturan, ya, saripatinya jangan berbuat jahat. Bagian khotbah itu tambahlah kebaikan. Kemudian bagian filsafat abhidharma, sucikan hati dan pikiran, ya. Jadi ringkas sekali kalau sebetulnya ajaran sang Buddha. Maka pernah ada juga, ya, apa yang diajarkan sang Buddha? Ya, dia tanya, menganggapnya mendapatkan jawaban yang panjang, ya. Ternyata dijawab apa yang diajarkan sang Buddha? Ya, jangan berbuat jahat, tambah kebaikan. Kok seperti umum, ya? Kok seperti biasa saja ajaran sang Buddha? Kemudian yang ditanya itu mengatakan memang biasa, memang pendek ajaran sang Buddha. Tapi orang yang berumur 70-80 tahun masih banyak yang merasa kesulitan untuk mempraktekkan ajaran sang Buddha. Kan kita lihat di TV, di YouTube, berapa banyak orang yang berusia 70 tahun, 80 tahun melakukan kejahatan, ya. Sudah berbaur tanah pun tidak berhenti untuk tidak melakukan kejahatan. Jadi memang kelihatannya sederhana, bahkan anak kecil pun hafal, ya, intisari ajaran sang Buddha ini. Bapak Ibu saudara yang saya hormati, karena baik pada kesempatan ini kita bersama-sama bisa merayakan Waisak karena baik. Karena tidak setiap orang Bapak Ibu tahun kemarin bisa berkumpul, tahun ini bisa berkumpul. Karena baiklah kita bisa dipertemukan di tempat ini. Beberapa tahun yang lalu, katanya 4 tahun atau berapa saya pernah dulu saya ingat di sini, gitu. Sehingga pada kesempatan ini bisa kumpul kembali. Itu bukan kebetulan, karena agama Buddha tidak mengenal kebetulan. Segala sesuatu terkait, ya. Pada kesempatan ini kita bersama-sama merayakan datangnya Trisuci Waisak. Trisuci Waisak sebetulnya
itu juga tahun baru. Sebetulnya tahun baru. Apa ya tahun baru? Ya. Kenapa itu tahun baru? Karena Trisuci Waisak ini 2569 itu perhitungan Buddhis. Memang kebanyakan tokoh-tokoh lain yang dipakai awal untuk perhitungan itu biasanya kelahiran. Ada yang mengatakan tahun Masehi, itu tokoh tertentu itu jadikan patokan tahun pertama Masehi. Ada lagi tokoh yang lain itu kelahirannya. Namun di dalam agama Buddha yang dipakai sebagai tahun Buddhis, ya mengawali tahun Buddhis itu bahasanya atau tahun bahasa Buddha, yaitu tahun pertama. Jadi bahasa Buddha itu tahun pertama, ya. Sampai sekarang agama Buddha sudah 2569, sebetulnya perlu ditambah 45 tahun. Karena ajaran Sang Buddha ya itu sudah dibabarkan sebelum beliau wafat, sempat mengajarkan Dhamma selama 45 tahun. Jadi ajaran yang sudah bertahan sekian puluh tahun itu bukan gampang, tidak mudah. Karena loyalitas dan bakti dari para pengikut-pengikutnya itulah melestarikan agama Buddha hingga sampai sekarang sudah menjadi ajaran yang cukup berumur. Bahkan kalau Bapak Ibu sampai sekarang masih ada kepedulian dengan tempat ini, ya, cara pembelajaran Dharma itu agama Buddha tetap akan bertahan. Bapak Ibu memperhatikan, ya, wihara ini, tempat ini juga sebagai ikut melestarikan kelangsungan kelestarian Buddha Dharma. Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama merayakan Trisuci Waisak, salah satunya Trisuci Waisak diperingati kelahiran dari Siddhartha. Pada mulanya, 3 peristiwa penting itu diperingati atau dengan tanggal-tanggal yang berbeda. Ya, banyak tradisi-tradisi di kalangan Buddhis memperingati menentukan tanggal kelahiran Pangeran Siddhartha itu tanggalnya berbeda-beda. Ya. Ada beberapa tradisi, ada beberapa aliran di dalam agama Buddha ini berbeda-beda. Namun bersyukurlah Bapak Ibu, karena kebersamaan persatuan umat Buddha pada waktu itu tahun 1950 dari banyaknya variasi pendapat tentang kelahiran dari Siddhartha bisa dipersatukan di bulan Mei, ditetapkan sejak tahun 1950 menjadi hari Trisuci Waisak. Ya, di bulan Waisak ini sekaligus memperingati 3 peristiwa penting. Jadi pada bulannya tanggal kelahiran bagi Siddhartha itu diperingati dengan tanggal yang berbeda, bulan yang berbeda. Kenapa satu tokoh itu bisa diperingati dengan tanggal yang berbeda, mempunyai pendapat yang berbeda-beda? Ya, jawabannya mudah sebetulnya, karena bagi Siddhartha itu tidak mempunyai akte kelahiran. Ya, coba kalau orang tuanya dulu itu langsung nyatakan bikin akte kelahiran yang gampang, ya. Itu tanggalnya, karena tidak mempunyai akte kelahiran. Ini juga peringatan bagi kita semua itu yang belum punya akte segera, ya, nanti daripada membingungkan anak cucu itu. Ada persatuan, ya. Jadi semestinya, ya, itu dulu itu peringatan 3 peristiwa diperingati 3 kali dalam satu tempat, satu wihara, ini bisa dijadikan bersama-sama. Berbeda dengan Wai, ya, peringatan Wai itu dalam 1 tahun itu bisa 3 kalau belum ada kebersamaan, kesepakatan di dalam memperingati. Itu pun juga tanggalnya juga bisa berbeda-beda. Perbedaan tanggal peringatan tokoh penting itu bukan terjadi di dalam agama Buddha saja. Ternyata di dalam agama lain itu juga sama saja. Ya, saya pernah mendengar dulu waktu sekolah, ada tokoh penting seorang nabi diperingati kelahiran tanggal 25 Desember.
itu kan menganggapnya itu tanggal kelahiran, ya, itu pada tanggal peringatan, bukan tanggal kelahiran. Kemudian ada yang nabi yang lain, itu pun juga seperti itu. Karena zaman dulu kan belum ada hitam di atas putih, ya. Baru ingat-ingat saja, ya. Sama seperti orang-orang dulu, tanggal kelahirannya banyak, ya. Sekalipun sekarang ada akte, kadang-kadang juga tidak tepat juga, ya, gitu. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, apa makna dari pelaksanaan mandi Buddha? Sebetulnya mandi Bali Siddhartha, ya, istilah Buddha itu muncul setelah Sang Buddha mencapai penerangan, ya. Apa maknanya Bali Siddhartha? Ya. Seseorang lahir itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama karena faktor karma kita, perbuatan kita. Yang kedua karena kekuatan sumpah tekad seorang bodhisattva makhluk suci itu lahirnya bukan karena karma, karena tekad, karena sumpah untuk menolong makhluk-makhluk hidup. Contohnya bodhisattva Patimokkha itu sebetulnya pencapaiannya sudah Buddha, ya. Namun masih mau dengan kelahiran berikutnya untuk menolong makhluk-makhluk hidup yang masih dalam keadaan sengsara. Namun pada umumnya Bapak Ibu dan Saudara, itu kelahiran kembali itu terjadi karena faktor karma. Karena kita belum menjadi orang suci, maka kita akan selalu terinspirasi bisa nanti ngilang-ngilang. Bali Siddhartha nanti sebuah perenungan, ya, bagi kita. Coba dibuka bukunya, buku Jabaktinya sambil ngilang. Nanti Bapak Ibu perenungan 72, halaman 72. Halaman 72 kita baca Indonesianya, ya, bersama-sama. Kesempurnaan. Oh, bukan 70, maaf ya, bukan. 8 kalau 52, ya, 52 kata percutian Pangeran Bali Siddhartha. Kita baca terjemahannya Indonesianya. Dengan sujud kami menilai bersihkan para, ya, dengan batin yang suci dan agung berkat melimpah. Semua makhluk bebaslah dari penderitaan samsara, bersama-sama mencapai tingkat kebudayaan yang termulia. Kemudian dibaca halaman 51 biar tahu juga tentang Bali Siddhartha. 52 halaman sebelumnya, 52 sudah dapat. Kita baca bersama-sama ujian Sakya. Kita baca bersama-sama Indonesianya. Yang mulia Bodhisattva turun dari atas mega, telah hidup istana Suddhodana. Dari rusuk kanan permaisuri mayatnya terlahir. Musik surgawi terdengar di angkasa luas. Dibaca terus. Ia menatap keempat penjuru kelakukan ke depan, menunjuk langit dan bumi, mengistilahkan yang teragung. Wajahnya penuh prasasti di air suci Sulanaga. Dharma mulia diberikan dalam ajaran Guru Agung. Halaman 51 sudah bukunya ditaruh, ya. Baris ketiga tadi disebutkan dari rusuk kanan permaisuri Maya yang terlahir. Ibunya bernama Dewi Maya. Sekarang dia wanita-wanita. Coba dipegang, ya, dipegang rusuk atau perut bagian kanan. Dan ada lubangnya enggak?
Ada nggak? Ada lubangnya nggak? Ada? Nggak ada. Kenapa kok bisa untuk melahirkan? Itu kan ada dari rusuk kanan permaisuri Maya bila terlahir. Bagaimana bisa untuk mengeluarkan bayi? Gimana caranya? Operasi. Operasi. Nah, salah. Iya betul, nggak salah juga. Ini salah. Ya, ini mau belajar kitab suci kan? Kadang-kadang tidak terpikir seperti itu, ya betul. Jadi bagi Siddhartha itu ada kemungkinan, ya di Taman Lumbini ceritanya itu terus lahirnya dari sebelah kanan perut ibunya itu. Jadi cerita-cerita yang berkaitan dengan Sang Buddha atau Bayi Siddhartha ini ada dua sumber. Yang pertama itu dari kitab suci Agama Buddha, bisa dari Pitaka, bisa Sutta Pitaka. Namun bisa juga berasal dari legenda India. Legenda. Nah, biasanya legenda itu ceritanya itu dalam bahasa umum itu kan ada dilebih-lebihkan, tidak masuk akal juga. Contohnya siapa yang percaya Candi Sewu, ya itu dibikin dalam waktu semalam. Itu kan ceritanya dibikin semalam. Ada yang percaya sini? Tidak percaya, itu legenda. Jadi kadang-kadang yang diterima oleh Pak Buddha itu tentang Bayi Siddhartha kelahiran itu legenda. Legenda biasanya menggunakan bahasa hiperbola, bahasa yang dilebih-lebihkan. Itu yang pertama. Kemudian ada juga yang sempat meneliti orang India, Pak, itu kalau berbicara, kalau bercerita itu suka dilebih-lebihkan. Biar kelihatan wah, ya ceritanya itu. Bisa juga orang yang cerita itu adalah orang-orang fanatik. Orang fanatik menceritakan dengan tokoh pujaannya itu biasanya tidak objektif, dilebih-lebihkan. Cerita tentang Presiden Soekarno, dia mengalami sendiri. Ceritanya beda dengan para pembencinya. Cerita dengan ini beda dengan pembencinya. Ya demikian pula dalam keagamaan pun juga tidak lepas menggunakan kalimat atau cerita dari bahasa hiperbola yang dilebih-lebihkan. Misalnya seorang bayi lahir bisa berjalan, bisa ngomong. Nah ceritanya kan gitu loh, Bayi Siddhartha lahir, berjalan, 7 langkah langsung bisa ngomong. Kira-kira ada itu dalam kehidupannya? Tidak ada. Ada tapi di dunia hewan dan binatang ada itu. Sapi, kerbau, kambing itu begitu lahir bisa berdiri, bisa berjalan, bisa ngomong. Itu dunia hewan dan binatang. Kalau dunia manusia memang menghidupkan tentang desa luar biasa. Kalau ibu-ibu melahirkan banyak langsung bisa berjalan. Kita uang. Itu ya, bahasa hiperbola, bahasa yang dilebih-lebihkan ya. Bapak Ibu sekalian, ya perlu saya jelaskan tadi. Jadi pribadi kebenaran budaya yang kita terima itu dari kita suci dan dari kita. Silakan Bapak Ibu mau terima atau tidak itu terserah Bapak Ibu, yaitu namun yang terpenting Bapak Ibu kita bersama-sama mengenang, memperingati kelahiran. Kenapa ada kelahiran? Karena baik kita lah, karena timbulan kebaikan, karena moralitasnya kita lakukan dalam banyak kelahiran dan kehidupan yang lalu. Kita masih mempunyai keberuntungan dilahirkan sebagai manusia saat ini dan bertemu dengan ajaran Sang Buddha. Sang Buddha pada bulan Ratu dan setelah mencapai pertengahan Sang Buddha dan tidak mau mengajarkan dhamma
karena dalam peraturan pilihannya ya itu tidak bisa menerima. Contohnya sampai ada pertanyaan juga itu adalah penderitaan. Ya bagi orang yang dalam keluarga melarat itu susah makan, ya mau beli pakaian saja susah, mau makan susah. Mungkin iya, bagaimana dalam keluarga yang kaya yang mampu belum tentu bisa menerima. Ya, kemudian ya, mereka-mereka yang sedikit debu di matanya saja yang bisa menerima ajaran Sang Buddha. Tolong Bapak Ibu makanannya coba dipegang, diusap, ada Buddha. Ya, sekalipun ada sedikit, apa maksudnya? Hanya beberapa yang punya timbunan kebaikan bisa ketemu dengan ajaran Sang Buddha. Yang sedikit keserakahannya, kebersihan dan kebodohan yang bisa menerima, yang cocok dengan ajaran Sang Buddha ini. Maka berbahagialah Bapak Ibu sekalian, kita mempunyai kesempatan untuk ajaran Sang Buddha yang tadi sudah diringkas, ya jangan berbuat jahat, tambah kebaikan, sucikan hati dan pikiran. Maka marilah kita bersama-sama Bapak Ibu di saat kita mengenang memperingati 3 peristiwa penting ini, kita selalu diingatkan dengan ajaran-ajaran Sang Buddha. Dan kita bersama-sama Bapak Ibu gunakanlah kesehatan ini sebaik-baiknya dengan belajar. Saya mengira dulu usia tua itu 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Saya baru usia 54 tahun, sudah merasa tua lebih awal. Ya. Apa adanya? Saya harus pakai kacamata. Ya, saya harus pakai kacamata. Terus mau terlalu banyak naik tangga itu juga badannya juga suhunya juga dan juga sakit juga. Ya. Terus rambut saya putih, gigi saya sudah opok ini. Gitu. Usia 54 tahun. Ya. Maka karena Bapak Ibu ada hal-hal yang memungkinkan secara maksimal, optimal menerima ajaran Buddha ini. Yang pertama, ketika usianya masih muda. Muda di sini bisa dimaknai memang usianya, namun masih mempunyai semangat dan jiwa muda. Usia boleh tua, namun semangatnya harus muda terus. Ya, maka belajar. Kemudian yang kedua, ya kita beruntung ya dalam negara yang aman. Coba kalau kita lagi biasa, mau belajar, mau sembahyang susah. Kemudian yang mungkin untuk belajar itu cukup makanan. Tadi ada 4 orang saja makanan, 2 saja, ya itu capek dan habis. Dalam keadaan perut yang cukup makan, kita secara maksimal bisa belajar. Nah, coba kalau kekurangan makan, ya. Kemudian ada lagi saga masih bersatu. Saya diundang, ya datang sini gitu loh, ya itu. Jadi faktor-faktor tersebut yang memungkinkan Bapak Ibu secara maksimal bisa belajar jamaah. Marilah Bapak Ibu di saat peringatan Waisak ini kita diingatkan kembali tentang 3 peristiwa penting. Dari 3 peristiwa penting itu, yang terpenting itu ada 1, peristiwa kedua. Kenapa dikatakan yang terpenting? Karena di saat Sang Buddha sampai penerangan sempurna, Sang Buddha bisa melihat takdir penyebab penderitaan manusia. Ya, ada 3 kemampuan yang diperoleh oleh Sang Buddha ketika mencapai penerangan sempurna. Tolong diingat, nanti akhir ceramah ada kuis, ada pertanyaan yang bisa menjawab, ya. Tidak tak kasih apa-apa. Tadi malam di daerah Udayana ada sepekan di dalam Dhamma, ya. Setiap malam selama 7 hari berturut-turut menjelaskan tentang 1 jalan berluas 8, ya. Yang menjadi inti pokok ajaran Sang Buddha. Ada yang tiap malam, biar peminatnya itu lebih banyak diminati, ada yang ceramah yang mendengarkan lebih banyak, dipancing kasih door prize.
ya kasih hadiah. Hadiahnya sepeda motor listrik, itu hadiah utama. Ternyata minat mereka juga beda. Ada yang datang tiap hari 7 kali, ada yang karena halangan, ada yang 2 kali, 3 kali diundi. Jadi supaya hadir, yang peluangnya lebih banyak mendapatkan hadiah yang tiap hari hadir karena mampu mengumpulkan kupon selama 7 kupon. Yang hadir sekali 1 kupon, yang 2 kali ya 2 kupon, diundi. Peluangnya lebih banyak yang 7 kali 7 kupon diundi. Ternyata yang dapat malah diumumkan itu malah orang kaya. Ya. Tidak orang kaya. Karena pikirannya ketika datang ke wihara bukan karena hadiah, ya. Bukan karena hadiah orang lain yang datang mendengarkan ceramah dan ada baru yang orang lain. Ada kemungkinan pikirannya nanti tak datang tiap hari beda banget. Apakah boleh wihara Kelenteng itu mengadakan kuis berhadiah? Boleh. Itu juga metode, teknik, ya upaya bagaimana membuat wihara, membuat Kelenteng itu bisa ramai. Di zaman Sang Buddha ada sebuah cerita. Ada seseorang kaya, donatur tempat ibadah wihara itu, namanya Anathapindika. Anathapindika itu mempunyai anak 3. Yang 2 wanita itu sudah kawin, tiap hari mau datang wihara. Namun punya anak laki namanya Kalwa. Sekalipun orang tuanya itu setiap hari datang wihara, ya, namun Kalwa itu bandel, tidak pernah datang. Orang tuanya kan malu. Saya aktivis wihara, donatur wihara, saya punya anak laki kok nakal, tidak mau wihara. Bagaimana caranya dia mau wihara? Bagaimana caranya dia mau wihara? Orang tuanya bikin cara kepada anaknya, namanya Kala, kamu kalau mau datang wihara, ulangnya tak kasih hadiah. Terus karena semangat sekali dapatkan hadiah, Kala ini datang ke wihara, ya. Setelah datang ke wihara, ya, dia pulang nagih, ya, Pak, saya sudah datang ke wihara, mana hadiahnya? Kasih hadiah uang 1.000. Terus dia datang terus ke wihara, hadiahnya dinaikkan. Kalau kamu nanti kalau mau ke wihara, mampu mengingat ajaran Sang Buddha, hadiahnya tak naik, tak besarin. Habis kasih 1.000, kasih 10.000. Ya, itu. Nanti kamu datang ke wihara lagi, ingat lebih banyak ajaran Sang Buddha, tak tambahin hadiahnya. Jadi hadiahnya semakin banyak, semakin tambah, juga semakin banyak dharma yang diterima. Ya, terus pengetahuannya banyak, ya. Kemudian, kamu kok tidak minta hadiah apa? Terus kesadarannya sudah meningkat, dia malu untuk menanyakan hadiahnya. Ya. Demikian pula Bapak Ibu, ada beberapa cara dan teknik dari tempat-tempat ibadah untuk memotivasi umat untuk mau datang. Namun Bapak Ibu, ya, jangan semata-mata karena materi, karena hadiah kita waktu tiap hari datang. Yang dipentingkan adalah penyadaran dari umat ini. Bagaimana mengisi kehidupan dengan hal yang positif. Tidak mudah setiap hari, setiap saat kita bisa mengisi, mengolah, manajemen perasaan kita ke hal-hal yang positif dan baik. Maka kita harus terjadi dihara untuk rajin, ya, menerima ajaran-ajaran Sang Buddha. Selamat merayakan Trisuci Waisak 2569. Semoga Bapak Ibu berbahagia dan sejahtera semua. Sadu, sadu, sadu. Sekarang tinggal saatnya untuk menilang bagi sejahtera, ya. Ada beberapa kebiasaan umat yang saya lihat di saat menyiram itu, mungkin peminat batu, ya, nyiramnya nanti sekali saja, tidak
Tidak usah 3 kali, sekali saja. Terus ada yang tanya kiranya gimana, ada yang mengatakan di badan turun, tidak boleh sampai kepala. Mungkin pertimbangannya kalau sampai kepala kiranya nanti bagi data bisa pilot. Bisa pilot dan silasnya banyak orang itu. Terserah bapak ibu, mantapnya mau sampai kepalanya atau dadanya. Ada juga habis kirang terus dempel klub kanan klub dipusat-pusatkan di dahi, ada juga. Kalau ibu-ibu nggak bisa, terutama yang pakai bedak. Ya sarannya ada juga bunganya tadi, bunganya itu ada yang diplastiki dibawa pulang. Kalau memang itu membawa ketenangan dari bapak ibu hidup lebih baik, termotivasi bagi data itu dan khususnya ya silakan. Lebih senang pengurus itu kembangnya nanti habis. Lebih senang loh, iya mantap gitu. Tapi mungkin kalau ada minum ya, ini air mata tertempat. Oh air isulah. Ya lebih kalau ada minum ya. Sekarang air dari sana saja, kalau tadi setiap orang mengambil air waisak dari dinding. Kalau zaman dulu itu air waisak itu langsung diminum, ya. Tapi sekarang ya dari kematian itu orang pengurusnya, dan saya langsung diminum bisa anak-anak loh. Terus ada sugesti atau ini, kenapa air waisak, air dari gunung dari dinding itu menyehatkan kita? Ya. Itu kadang-kadang kita itu berpikir magic, ada kekuatan gitu. Masuk akalnya itu demikian, air dari gunung Jumprit itu keluar dari akar-akar. Akar-akar itu jamu, obat, makanya menyehatkan kita. Ngambil bukan bisa baik aku juga menyehatkan juga. Karena itu keluar dari akar-akar, itu masuk akalnya demikian. Sampai orang habis. Marilah Tulang kita dengan sujud kami menilai bersihkan para dengan batin yang suci dan agung berkah melimpah. Semua makhluk bebaslah dari penderitaan sengsara bersama-sama sampai tingkat kesucian yang termulia. Marilah